Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan segenap pimpinan cabang PCM Bojonegoro Kota, pimpinan Lazismu Bojonegoro, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari berbagai macam kaum yang ada di Kota Bojonegoro, dan jamaah ketarjian sekalian, mungkin ada yang dari luar Kota Bojonegoro. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kajian rutin ketarjian yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Kota Bojonegoro sebagaimana biasanya, dan juga selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian yang dimaulah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji sebuah topik yang cukup penting untuk kita coba ketahui, dan nanti mudah-mudahan bisa kita diskusikan sehingga bisa memberikan cara pandang terhadap kita sesuai apa yang dipahami oleh Muhammadiyah, yaitu topik yang berkaitan tentang tauhid menurut paham Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam kajian kita ini, mudah-mudahan nanti waktunya cukup, kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan topik tersebut, yaitu yang pertama tentang definisi tauhid yang dipahami oleh Muhammadiyah, kemudian yang kedua sifat Allah, kemudian yang ketiga yaitu tauhid dan klasifikasinya menurut madhab Asy'ariyah, madhab Salafiyah, dan paham Muhammadiyah. Artinya pendekatan yang kita akan gunakan untuk mengkaji tauhid dalam paham Muhammadiyah, kita menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan, mulai dari Asy'ariyah, kemudian Salafiyah, dan yang paling penting di mana sebenarnya rumusan tauhid yang dipahami oleh Muhammadiyah di antara madhab-madhab yang ada, apakah ada kesamaan atau perbedaan. Kalau ada kesamaan, di mana letak kesamaannya, dan kalau ada perbedaannya, di mana letak perbedaannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada kesimpulan yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan dari pemaparan kita diskusikan nanti. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kita coba pahami tentang definisi tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Kalau kita merujuk pada tulisan-tulisan tokoh Muhammadiyah, ini saya sengaja mencoba mencari referensi sebagaimana yang ditulis oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mana tulisannya berkaitan dengan tauhid. Yang pertama dari buku yaitu Ilmu Tauhid, yang sebenarnya merupakan terjemahan dari kitab tauhid yang cukup populer di kalangan PGA dulu, pendidikan guru agama, karena menjadi textbook ketika itu, dan juga populer di kalangan pesantren yang bernama Al-Husun Al-Hamidiyah. Ini diterjemahkan oleh Pak Jarnawi Hadikusumo yang merupakan anak dari Ki Bagus Hadikusumo, seorang tokoh yang cukup produktif di dalam penulisan di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah,
beliau menulis buku yaitu Ilmu Tauhid yang merupakan terjemahan dari Al-Husun Al-Hamidiyah tadi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan tentang definisi tauhid. Kata beliau, kata tauhid adalah bentuk masdar atau infinitif dari kata kerja atau verba wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengisahkan. Yang dimaksud di sini adalah tauhidullah atau ifradullah, yaitu mengisahkan Allah. Yang mana di dalam pandangan kita sebagai umat Islam atau umat yang beriman, kita meyakini bahwasanya Allah itu wahidun, memiliki sifat atau maha esa, dan bagaimana tentang keesaan Allah, semuanya itu nanti dibahas di dalam ilmu tauhid yang nanti dibahas tentang beberapa sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Itu yang diberikan oleh Jadi Hadi Kusumo. Kemudian yang kedua, kita coba lihat pandangan saat meninggal Pak Yas. Beliau menulis dalam bukunya yaitu Kuliah Akidah Islam, yaitu halaman 18, yang mana buku ini dijadikan textbook di perguruan Muhammadiyah, yang mana ketika beliau menjelaskan atau mendefinisikan tentang tauhid, yang dimaksud tauhid itu secara istilah atau secara terminologi baik dalam zat, wasifat maupun af'al, yaitu perbuatan Allah. Jadi ketika meyakini bahwasanya wahid esa, maka yang harus esa fi dzatihi, di dalam zatnya. Kemudian yang kedua fi asma'ihi wa sifatihi, di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian wa fi af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatannya. Yang mana tiga hal ini nanti kita akan coba diskusikan dan perdalam di slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang dikan Allah, tentang tauhid di dalam perspektif Muhammadiyah, coba lihat dulu tentang sifat Allah secara mujmal atau secara global. Di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu memiliki sifat, dan sifat Allah itu secara global atau secara mujmal, orang Muslim semuanya wajib meyakini tentangnya. Yang disebut yang pertama sifat kamaliyah, sifat kesempurnaan. Jadi semua sifat Allah bukan bahwasanya Allah itu zat yang maha sempurna. Sifat Allah itu sifatnya adalah sifat kamal, maka Allah itu akan terhindar sifatun nakbatun nukson, atau sifat yang mustahil. Sehingga sifat-sifat Allah itu tidak mungkin menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat kekurangan. Misalnya Allah memiliki sifat yang tidak bisa berbicara, atau yang mana bagi manusia pun ini merupakan sifatun naqsin, sifat yang cacat atau sifat kekurangan. Dan Allah tidak semacam ini. Semua sifat Allah adalah sifat kamaliyah, sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah itu sendiri. Ini yang paling untuk kita. Mazhab teologi di dalam Islam semuanya meyakini bahwasanya Allah itu terhindar dari sifatun naqsin atau muhalin, sifat yang secara tafsili atau secara detail ada perbedaan di kalangan aliran-aliran teologi, meskipun semuanya masih ada di lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat Kitabul Iman, yaitu yang merupakan rumusan teologi Muhammadiyah yang diputuskan di dalam Muktamar Khusus Tarjih di Solo tahun 1929, di Kitabul Iman kita itu menjelaskan tentang sifat Allah secara global, yaitu di sana dikatakan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di HPT-nya ini, kemudian dilihat di Kitabul Iman, yaitu kitab yang pertama dalam HPT kita itu, maka dikatakan mutasif, yaitu segala sifat kesempurnaan, al-munaksin halin, itu mahir kekurangan atau sifat kekurangan dan sifat mustahil. Ini yang dirumuskan oleh HPT kita, artinya Muhammadiyah sebagaimana madhab-madhab teologi yang lain meyakini tentang kemujmalan sifat Allah, bahwasanya Allah itu, sifat Allah secara mujmal atau secara global itu apa? Allah itu memiliki sifat kamaliyah, sifat kesempurnaan, dan terhindar dari sifatun naqsin wa muhal, yaitu sifat yang kekurangan dan kemustahilan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, sebelum kita masuk di dalam kajian kita yang lebih detail, saya berikan sebuah pengantar dulu, yaitu tentang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan mazhab yang di dalam HPT kita disebut sebagai Al-Firqah An-Najiyah, yaitu kelompok yang selamat, atau juga disebut Ahlul Haqqi wa Sunnah, yang mana kelompok ini yaitu ketika Rasul ditanya siapakah siapakah kelompok yang selamat itu, maka Rasulullah menjelaskan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang berpijak kepada apa yang dipahami oleh Rasulullah dan juga oleh sahabat Rasulullah di dalam masalah akidah. Kalau kita lihat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara umum terbagi menjadi 3. Ada kelompok yang disebut Al-Asy'ariyah, yaitu kelompok yang beriver kepada pemimpin atau pendiri mazhab ini, atau muasisnya atau foundernya, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Islam secara umum mengikuti mazhab Asy'ariyah ini, termasuk di kalangan 4 mazhab itu, 3 mazhab secara umum mengikuti akidah Asy'ariyah, itu mazhab Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, kemudian sebagian dari Hanabilah mengikuti Salafiyah. Dalam konteks Islam, mazhab teologi atau mazhab akidah yang banyak dipahami oleh umat Islam di Indonesia adalah mengikuti akidah Asy'ariyah. Kemudian Maturidiyah. Pada Maturidiyah ini secara umum diikuti oleh negara Mawar, yaitu negara-negara dari Afghanistan, kebanyakan akhirannya Tantan itu, yang secara umum dalam pandangan fikih mengikuti mazhab Hanafiyah, secara teologi mengikuti rujukan teologi yang dibangun oleh Abu Mansur Al-Maturidi, sehingga pengikutnya disebut Al-Maturidiyah. Nah, yang menjadi catatan ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah itu secara umum rumusan akidahnya sama, hanya di dalam beberapa masalah saja yang mereka berbeda. Tetapi secara umum Asy'ariyah dengan Maturidiyah ini sama, hanya saja secara geografisnya kalau Asy'ariyah hampir di seluruh belahan dunia, tapi kalau Maturidiyah ini beda di Asia Tengah, kemudian yaitu negara-negara yang akhirannya Tantan itu.
dari Afghanistan, Uzbekistan, Pakistan, secara umum mereka dalam paham fikih mengikuti mazhab Hanafi, yaitu mengikuti Al-Imam Abu Hanifah. Tapi secara teologi mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian ada kelompok Salafiyah. Kelompok Salafiyah ini sebenarnya yang mencoba mengembalikan pemahaman teologi kepada pemahaman akidah atau teologi sebagaimana yang dipahami oleh salaful ummah, yaitu di masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di antara tokoh-tokoh yang cukup adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sebenarnya secara fikih bermadzhab Hambali, tapi juga banyak melakukan kritik terhadap mazhab Asy'ariyah karena dianggap mazhab Asy'ariyah ini, meskipun Asy'ariyah ini memiliki kontribusi dan jasa yang luar biasa di dalam menyelamatkan akidah umat Islam, terutama dari akidah yang campur dengan filsafat sebagaimana yang dikembangkan oleh kelompok Mu'tazilah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu pada dasarnya mengikuti mazhab dan bahkan belajar kepada Abu Ali Al-Jubai yang merupakan ayah tirinya. Ketika Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berumur 40 tahun, beliau taubat dan mengkritik terhadap mazhab yang beliau yakini sebelumnya, yang mana mazhab Asy'ari ini meskipun berusaha untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu mantikiyah atau falsafiyah, atau menggunakan pendekatan nanti kalamiah spekulatif, yaitu masih menggunakan penalaran mengembalikan akidah pemahaman salafus soleh yang mana akidah sunnah yang itu filsafat spekulatif muncul di anak Islamiyah, kemudian diterus yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia diadopsi oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang populer dengan Wahabi itu, sehingga mazhab ini cukup terkenal atau populer di negara ini dikembangkan oleh sebuah. Nah, ini sekedar nanti kita akan coba dilihat Muhammadiyah itu posisinya di mana kan? Dari tiga aliran mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Salafiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kita coba lihat tauhid menurut mazhab Asy'ariyah. Bagaimana teologi Asy'ari memahami tauhid gitu. Kalau kita lihat teologi Asy'ari ketika berbicara tentang sifat Allah, maka sifat Allah itu dibagi menjadi tiga. Ini berdasarkan hukum akal, karena Asy'ari tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan itu meskipun berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi masih menggunakan metodologi berpikir secara filosofis, sehingga ketika menetapkan sifat Allah itu menggunakan hukum akal. Sesuatu itu bisa dilihat kalau sesuatu itu menjadi sumber wujud dan mungkin dan tidak mungkin tidak wujud, maka itu yang disebut wajibul wujud. Sehingga Allah itu disebut wajibul wujud karena Allah itu menjadi sumber dari segala yang wujud dan tidak mungkin wujud ini diciptakan oleh wujud yang lain kan. Kemudian mustahil itu sesuatu yang tidak mungkin wujud. Misalnya di antara sifat-sifat Allah nanti dalam teologi Asy'ari ada 13 atau 20 sifat wajib bagi Allah, itu kan ada yang wajib kemudian lawannya mustahil, ada 20
kemudian lawannya 20 berarti 40 kan. Kemudian sifat jaiz. Jaiz itu sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak. Sifat jaiz yang jumlahnya 1 itu. Nah, sehingga kalau kita lihat sifat wajib bagi Allah menurut Asy'ariyah itu 3. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah atau dzatiyah, yaitu satu sifat saja, yaitu wajibul wujud. Kemudian sifat salbiyah ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah itu. Kemudian sifat ma'ani dan maknawiyah, yaitu Allah itu misalnya kudrah, kalau maknawiyah kaunuhu qadiron. Dan kalau kita lihat kan sifat nafsiyah ini 1, salbiyah 5, berarti tambah sifat ma'ani 13. Ini yang pokok. Kemudian di era Al-Imam As-Sanusi, Al-Imam As-Sanusi mencoba memberikan penjelasan yang lebih detail tentang sifat ma'ani, kemudian menjadi maknawiyah, sehingga terlahir 20 sifat wajib bagi Allah. Ini artinya mengalami perkembangan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di kajian yang Nah, kemudian juga sudah saya sampaikan di minggu yang lalu, tapi sekedar untuk mengingatkan saja, sifat nafsiyah atau dzatiyah itu sifat yang mustahil dan ada tanpa adanya. Sehingga wajibul wujud itu pasti ada dan menjadi sifat Allah kan. Karena ini sifat yang disebut sebagai sifat dzatiyah atau sifat nafsiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang sifatnya negatif, yaitu kita menetapkan sifat, karena kalau tidak kita tetapkan sifat ini, karena Allah akan memiliki sifat yang tidak pantas. Misalnya kita tetapkan sifat Allah itu wahdaniyah, karena kalau tidak kita tetapkan sifat Allah wahdaniyah, maka akan dipahami Allah itu ta'addud. Allah itu berbilang sifat maupun pada af'alnya. Dan sifat ma'ani adalah sifat yang menetapkan makna-makna yang wujud atau eksis, yang berdiri pada zatnya sesuai dengan keagungannya. Ada 7. Sifat maknawiyah yaitu sifat lazimah atau tetap atau bergantung pada sifat ma'ani. Sehingga misalnya Allah itu sifatnya kudrah, kalau maknawiyahnya kaunuhu qadiran. Allah itu misalnya memiliki sifat iradah, maka sifat maknawiyahnya adalah kaunuhu murid. Dan baginya ini sudah kita bahas di pertemuan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Kemudian sifat jaiz adalah sifat yang mana boleh bagi Allah untuk berbuat segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkan. Ini artinya Allah memiliki melakukan perbuatan atau tidak, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi apa yang diinginkan oleh Allah. Itu sifat jaiz. Kalau kita lihat dimuliakan Allah, tadi kita berbicara tentang atau menurut pandangan Asy'ariyah, maka kita akan coba lihat yaitu pada sifat salbiyah yang namanya wahdaniyah, yaitu Allah Maha Esa. Misalnya di kitab Al-Fusun Al-Hamidiyah Cernawi Hadikusumo, yaitu Pak Cernawi Hadikusumo, itu anaknya Ki Bagus Hadikusumo. Maka di dalam kitab tersebut As-Sadisah, yaitu sifat yang ke-6, buku Asy'ariyah memasukkan wahdaniyah itu di sifat ke-5 kan itu. Wahdaniyah itu apa? Yajibu lillahi, wajib bagi Allah sifat wahdaniyah esa, ai annahu ta'ala wahidun fi dzatihi, bahwasanya Allah itu satu di dalam zatnya. Zat Allah itu tidak mungkin terdiri dari beberapa oknum atau komponen. Misalnya dalam teologi Kristen, maka ada akidah mereka yang disebut dengan akidatu at-tatslits atau akidatu tsalus, yaitu yang disebut trinitas. Allah itu esa, tunggal, tetapi memiliki 3 oknum. Itu ada oknum Bapa, ada oknum
anak, kemudian ada oknum Rohul Kudus itu. Tapi dalam teologi Islam Allah itu satu di dalam zatnya. Allah itu tidak mungkin zatnya itu tersusun dari beberapa komponen, oknum atau unsur. Zat Allah itu ya satu. Sifatihi, dan di dalam sifatnya. Misalnya ketika Allah memiliki sifat kudrah, yaitu Allah itu mampu, maka kudrah Allah itu satu. Tidak mungkin Allah memiliki dua kudrah. Kalau Allah itu memiliki sifat iradah, maka tidak mungkin Allah itu memiliki dua iradah dan sebagainya. Itu maksudnya yang disebut apa? Wahidun fi sifatihi. Kemudian wa fi af'alihi. Wa fi af'alihi ini maksudnya Allah itu yang merupakan khaliqu kulli syai', yaitu pencipta segala sesuatu. Apapun di dalam dunia ini tidak mungkin menciptakan apapun. Nah, kalau manusia bisa menciptakan perbuatannya, itu yang disebut dengan kasbun atau ikhtiar. Nanti ketika kita sudah berbicara qada wal qadar. Tetapi kasbun atau ikhtiar manusia itu apa? Potensinya tidak maksimal karena itu tergantung dengan potensi atau kehendak Allah kan itu. Sehingga sifatnya itu kudrah tapi nisbiyah, berbeda dengan Allah karena Allah itu apa? Satu di dalam af'alnya, segala perbuatannya, dan hanya Allah yang menciptakan segala perbuatan. Kita kembangkan ya. Nah, sehingga kalau kita lihat wahdaniyah atau tauhid dalam pandangan Asy'ariyah, Allah itu esa, Allah tidak mungkin tersusun dari beberapa unsur. Kemudian sifatnya, Allah tidak mungkin memiliki dua sifat dari satu jenis. Misalnya tadi kudrah ya hanya satu, iradah ya hanya satu, tidak mungkin dua iradah. Kemudian af'al, yang mana Allah itu menciptakan segala sesuatu, dan manusia pun meskipun diberikan potensi yang namanya kasbun atau ikhtiar, itu ternyata tidak maksimal. Itu yang fi af'alihi. Nah, sehingga kalau kita detailkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tauhid fi dzat itu atau tauhid fi dzatillah itu maksudnya apa? Zatnya, maksudnya zat Allah tidak tersusun dari beberapa unsur atau oknum, dan tidak ada seorang makhluk pun yang mempunyai zat seperti zat Allah. Jadi tidak mungkin Allah itu zatnya diserupai oleh makhluknya, karena dalam pandangan kita Asy'ariyah ada sifat salbiyah yang namanya mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan semua ciptaannya. Jadi mustahil ada zat dari makhluknya yang menyerupai zatnya Allah. Kemudian esa dalam sifatnya atau tauhid fi sifatihi itu dalam pandangan Asy'ariyah apa? Sifat Allah tidak disamai dengan sifat makhluknya dan tidak berbilang dari beberapa sifat dari satu jenis, yaitu dua iradah atau dua kudrah atau lainnya sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi ketika misalnya ada persamaan antara sifat kita dengan sifat Allah, maksudnya Allah itu sami, Allah itu mempunyai sifat as-sam', yaitu mendengar. Allah itu basir, Allah memiliki sifat basor, yaitu melihat. Manusia melihat, kemudian Allah melihat, tetapi ada perbedaannya. Meskipun secara ism, secara nama itu sama, tetapi secara musamma, secara esensi tidak sama. Karena apa? Penglihatan Allah tidak terbatas, pendengaran Allah tidak terbatas, sedangkan penglihatan dan pendengaran manusia semuanya adalah terbatas kan. Itu yang menjadi perbedaan. Kemudian Allah itu esa dalam af'alnya atau perbuatan-perbuatannya. Maksudnya apa? Allah pencipta segala perbuatan dan tidak ada perbuatan selain darinya. Nah, ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, manusia diberikan potensi untuk ikhtiar, untuk kasab, yaitu mencoba merubah takdir, tetapi pada akhirnya semua hasil itu kan diserah adalah otoritas Allah. Sehingga manusia meskipun memiliki potensinya itu tidak maksimal, hanya potensi Allah yang
maksimal. Itu yang disebut dengan tauhid fil af'al. Itu secara singkat tentang tauhid yang dipahami oleh mazhab di Allah itu esa dalam Allah itu esa dalam sifatnya, Allah esa dalam af'alnya atau perbuatannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat sekarang tauhid menurut mazhab salafiyah. Bagaimana mazhab salafiyah ini mencoba memahami tauhid. Secara umum di kalangan salafiyah mereka memahami tauhid itu menjadi tiga, sehingga terkenal dengan trilogi tauhid atau tauhid as-sulasi, yaitu tauhid ar-rububiyah, kemudian yang kedua tauhid al-uluhiyah, kemudian yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Jadi secara umum sebagaimana yang banyak kita dengar di masyarakat ataupun di TV atau di medsos, itu dai-dai salafi sering mempopulerkan tentang trilogi tauhid, yaitu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid al-asma was sifat. Apa yang dimaksud dengan tiga tauhid tadi atau trilogi tauhid yang dipopulerkan oleh mazhab salafiyah? Yang pertama disebut tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu tauhid yang dinisbahkan kepada Arab. Rob itu artinya Tuhan, sehingga dalam bahasa Inggris pun disebut dengan Lord. Tauhid rububiyah itu the unity of lordship. Yang dimaksud apa? Mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya, yaitu ifradullah bi af'alihi. Kita mengesahkan Allah dengan segala perbuatannya. Di antara perbuatan Allah apa? Misalnya Allah menciptakan. Allah adalah khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah juga mudabbir al-qaun, yang mengatur atau yang memanage semua apa yang terjadi di alam semesta ini. Allah juga pemberi rezeki. Allah sebagai ar-razik atau ar-razzaq. Artinya tauhid rububiyah itu kita mengakui bahwasanya Allah itu Rabb. Sehingga nanti tiga tauhid ini bisa ditemukan di Al-Fatihah. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, yaitu Tuhan al-alamin, segala semesta. Artinya kita di sini menetapkan tauhid rububiyah, yaitu kita mengisahkan Allah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan segala semesta atau segala alam, baik alam manusia, alam jin maupun alam-alam yang lainnya. Itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Sehingga ketika kita berdoa meminta rezeki itu ya rozak. Artinya di sini apa? Kita beribadah melakukan tauhid uluhiyah, tapi kita mengakui tentang esensi Allah sebagai Rabb. Ya, sehingga yang kedua, tauhid rububiyah ini dalam pandangan salafiyah ini yang diakui oleh al-musyrikun, yaitu orang-orang musyrik di zamannya Nabi. Sehingga Al-Quran mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah. Ya Muhammad, kalau engkau tanya kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mendudukkan matahari dan bulan, la yaquluna Allah. Sungguh mereka akan menjawab atau merespon adalah yang melakukan ini semuanya adalah Allah. Intinya orang-orang musyrik ketika itu mengakui tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya, tetapi mereka mengingkari tentang uluhiyahnya, yaitu mereka tidak mau menyembah Allah. Sehingga tauhid rububiyah ini yastalzim wujud tauhid al-uluhiyah, yaitu konsekuensinya seorang tidak cukup meyakini tauhid rububiyah, tapi harus meyakini tentang tauhid uluhiyah atau the unity of worship, yaitu kita mengisahkan Allah dengan segala bentuk ibadah atau ifradullah bijami'i al-ibadah atau bijami'i anwa' al-ibadah, yaitu kita mengisahkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Ibadah baik ibadah qauliyah yang sifatnya itu ucapan, ibadah yang sifatnya itu qalbiyah, sifatnya di hati,
ataupun ibadah yang sifatnya af'aliyah, perbuatan. Misalnya doa itu harus ditujukan kepada Allah. Sehingga ketika orang meminta kepada selain Allah, misalnya meminta kepada kuburan, meminta kepada para wali, maka mereka melakukan kecacatan di dalam tauhid uluhiyah. Khauf yang kita takuti itu hanyalah Allah, yang lainnya maka tidak berhak untuk kita tauhidi. Kemudian roja, berharap, ataupun yang lainnya ini harus kita tujukan kepada Allah, karena ini sebagai bentuk tauhid al-uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah dengan segala bentuk macam ibadah, kan itu. Dan nanti apa itu ibadah? Nah, HPT kita sudah mendefinisikan. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut tauhid al-asma wa sifat, yaitu tauhid tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau the unity of Allah's names and attributes. Yaitu apa? Kita menetapkan segala asma dan sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika Allah berbicara tentang nama-nama atau sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu harus kita tetapkan, karena tauhid ini ada yang namanya isbat, kita afirmasi, kita tetapkan, ada yang nafyun, yaitu meniasikan. Nah, ketika kita melakukan isbat atau melakukan afirmasi atau menetapkan, itu harus tanpa tahrif atau min ghairi tahrif. Tahrif itu nanti ada tahrif lafzi, ada tahrif maknawi atau melakukan takwil yang letaknya ini pada dalil. Dalam pandangan akidah salafiyah, misalnya di dalam Al-Quran dikatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim, kemudian dijelaskan walu inu bimaqalu bal yadahu mabsutotani, dan kedua tangan Allah itu terbuka. Ini kan ketika Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu, kan itu. Kemudian Al-Quran menjawab, tangan Allah itu tidak terbelenggu, terbuka, dan tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat karena omongan yang tidak pantas disandarkan kepada Allah. Kemudian ayat Al-Quran mengatakan bal yadahu, akan tetapi kedua tangan Allah itu mabsutotani, yaitu terbuka. Kedua tangan ini harus dipahami secara zuhir. Allah itu mempunyai dua tangan, tetapi tidak perlu ditanyakan bagaimana bentuk tangan Allah. Misalnya tangan Allah itu memiliki jari atau memiliki kulit sebagaimana yang kita pahami, itu tidak boleh ditanyakan semacam itu, karena nanti berikutnya ada min ghairi takyif. Takyif itu apa? Menanyakan tentang kefiyah atau menanyakan tentang bagaimana. Kemudian taktil. Taktil itu menegasikan makna pada madlul. Nah, nanti kita coba bahas karena ini sebenarnya agak pelik, tapi saya coba sederhanakan saja. Taktil itu misalnya bal yadahu mabsutotani, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Kalau orang memahami taktil, saya tidak tahu makna ayat ini, kemudian tidak dilakukan isbat. Ketika tidak dilakukan isbat itu menetapkan bahwasanya Allah punya dua tangan. Ini artinya sama dengan menegasikan sifat Allah, bahwasanya sifat Allah itu memiliki dua tangan. Itu yang dipahami oleh salafiyah. Kemudian tamthil atau tasbih. Tamthil itu menyamakan. Misalnya tidak boleh kita bal yadahu mabsutotani, Allah memiliki dua tangan, kemudian kita samakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Kalau kita samakan, kita melakukan tamtsil atau tasbih, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu zat yang tidak ada serupa dengannya. Ini pemahaman tauhid asma wa sifat di kalangan salafiyah, dan ini yang sering menjadi perdebatan antara Asy'ariyah dengan salafiyah, yaitu dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ini memang agak pelik. Bapak Ibu sekalian ingin memperjelas, nggak apa-apa, nanti ditanyakan di akhir kajian kita. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat dulu apa perbedaan
antara Asy'ariyah dengan Salafiyah. Asy'ariyah ketika memahami sifat Allah, itu sifat Allah itu dijelaskan ada 13 sifat usul atau pokok atau 20 sifat wajib bagi Allah yang usul atau pokok. Meskipun sebenarnya tidak ada batasan, yang mana 13 atau 20, kalau 20 itu kan tadi dengan menggabungkan sifat maknawiyah dan tadi. Ini merupakan sifat-sifat usul yang sebenarnya pendekatannya menggunakan pendekatan tadi sesuai aplikasikan menurut hukum akal menjadi 3, ada wajib, ada mustahil, ada. Jadi pendekatannya masih sifatnya itu sifat akliyah, tapi tidak akliyah murni karena juga ditemukan dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Nah, kalau salah itu tidak boleh Allah itu dijelaskan dengan 20 sifat. Kata Salafiyah ini bid'ah. Ini nggak boleh kan? Karena sifat Allah itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh dibatasi atau min ghairi hasri. Kalau kita katakan Allah memiliki sifat 13 atau 20 wajib, sifat wajib, ini kan membatasi. Tapi sebenarnya Asy'ariyah tidak membatasi, hanya saja menjelaskan sifat wajib bagi Allah yang pokok itu ada 13 atau 20. Nah, kemudian yang kedua, di dalam akidah Asy'ariyah ada 5 sifat salbiyah atau sifat negatif. Di antaranya wahdaniyah. Wahdaniyah ini yang berbicara tentang ketauhidan tadi. Ada tauhid fidzat, yaitu tauhid dalam zatnya, kemudian tauhid disifatihi dalam sifat-sifatnya, atau tauhid fi af'alihi, tauhid di dalam perbuatan-perbuatannya. Tapi kalau Salafiyah itu tidak menggunakan klasifikasi tauhid yang dikembangkan oleh Asy'ariyah, tapi mereka menggunakan rumusan yang disebut dengan trilogi tauhid atau tauhid sulasi, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini bedanya cara mereka kedua mazhab ini di dalam menjelaskan tentang tauhid. Kemudian selanjutnya metode yang digunakan di dalam memahami sifat-sifat Allah. Lalu Asy'ariyah itu metodenya ada 2. Ada metode tafwid salaf, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah. Kemudian yang kedua metode takwil khalaf, yaitu melakukan interpretasi terhadap makna tersebut. Ya misalnya tadi saya lanjutkan dulu, Salafiyah itu metode isbat, yaitu menetapkan makna, tidak boleh dilakukan takwil. Contoh tadi, bal yadahu mabsutotan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Dalam pandangan Salafiyah berarti harus kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki 2 tangan, karena isbat. Tapi dalam pandangan Asy'ariyah kita tidak menetapkan Allah memiliki 2 tangan, tetapi kita takwil. Takwil maksudnya ya, dan kedua tangan tadi bukan tangan, karena kalau kita tetapkan tangan nanti kan berpotensi kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maksudnya yadan itu kuatan, yaitu 2 kekuatan atau nikmah. Jadi yang dimaksud bal yadahu mabsutotan itu maksudnya bukan tangan Allah, tetapi kekuatan atau nikmat Allah. Misalnya yadullahi fawqa aydihim, ketika terjadi baiat di kalangan para sahabat itu tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau Salafiyah memahami tangan ini harus dibaca literal, harus ditetapkan Allah memiliki tangan. Tetapi kalau dalam pandangan Asy'ariyah, tangan ini nggak boleh kita tetapkan, tapi harus kita kita takwil, sehingga ditakwil artinya yadullah fawqa aydihim itu apa? Maksudnya adalah yaitu kekuatan Allah atau qudratullah itu fawqa aydihim, yaitu kekuasaan, bukan tangan secara literal, tetapi dilakukan interpretasi maksud tangan itu adalah kekuasaan atau kekuatan. Nanti contoh-contohnya banyak, nanti bisa ditanyakan. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang penting untuk kita pahami yaitu tauhid menurut paham Muhammadiyah. Sebenarnya bagaimana Muhammadiyah memahami tauhid? Apakah coraknya itu mendekati Asy'ariyah atau mendekati Salafiyah?
Kalau kita coba lihat di dalam HPT kita, di dalam kitabul iman kita, di matan atau nas tentang tauhid Allah atau keesaan Allah, dalam kitabul iman kita itu ada redaksi al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu esa tentang ketuhanannya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang seolah-olah HPT itu rumusannya lebih dekat kepada Asy'ariyah. Karena HPT tidak berbicara tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Meskipun uluhiyah di sini sebenarnya ada, sifat ya ada, tapi kalau kita lihat itu mendekati, nanti kita perbandingannya biar lebih detail, tapi intinya ini mirip dengan apa yang digunakan Asy'ariyah di dalam menjelaskan tauhid. Hanya saja fidzatihi atau tauhid fidzat itu diganti fil uluhiyah dalam HPT. Tapi tauhid fi sifatihi wa af'alihi ini sama gitu. Sehingga kalau kita coba lihat secara detail, maka tauhid Muhammadiyah itu yaitu uluhiyah, kemudian sifat dan af'al. Tadi perbedaannya hanya di uluhiyah di sini. Kalau Asy'ariyah itu dalam zatnya, tapi kalau di Muhammadiyah dalam uluhiyahnya. Sedangkan tauhid sifat dan af'al sama. Nah, kalau kita lihat di dalil yang digunakan oleh HPT, kita coba lihat yang pertama yaitu surah Al-Ikhlas. Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Nah, ini yang menarik, redaksi HPT menggunakan al-ahad, tidak menggunakan wahdaniyah. Karena ahad ini maknanya lebih ablak, lebih dalam daripada wahid itu. Kalau ahad itu tidak berpotensi ada yang lain, tapi kalau wahid itu tergantung konteksnya, terkadang ada yang lain, terkadang tidak, tergantung konteks bahasa itu digunakan. Allahus Somad, Allah pusat permohonan. Allahus Somad ini yang disebut tauhid dalam uluhiyahnya. Meskipun sebenarnya ini rububiyah, tetapi ketika Allah meyakini as-somad, ketika seseorang meyakini as-somad, ini artinya ia menjadikan Allah itu sebagai pusat dari segala pertolongan, pasti dia melakukan tauhid uluhiyah. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, ini yang disebut sebagai tauhidnya. Atau ini salah, ini bukan afalnya tapi dalam sifatnya. Karena sifat Allah tidak mungkin menyerupai sifat yang lainnya, dan tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki sifat sebagaimana sifat Allah kan. Kemudian selanjutnya tauhid dalam afalnya HPT kita menjelaskan amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi khada'iqa dzata bahjatin ma kana lakum an tuthbitu syakharaha ilahatun ma'allah. Ini artinya yaitu Al-Quran menanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, kemudian menurunkan untuk kamu sekalian dari langit itu air, kemudian tumbuh sebab air itu berbagai macam kebun kan, yang memiliki pemandangan yang cukup indah. Siapa yang menumbuhkan pepohonan semacam ini? Alihatun ma'allah. Ini menjelaskan semua ini terjadi karena perbuatan Allah. Ini yang disebut dengan tauhid fi af'alihi. Ini dalil-dalil yang digunakan oleh HPT ketika menjelaskan tentang klasifikasi tauhid tadi. Nah, tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, klasifikasi tauhid Muhammadiyah itu sebenarnya memiliki kesamaan dengan klasifikasi tauhid di dalam Asy'ariyah. Hanya saja Muhammadiyah tidak menjelaskan tauhid Allah dalam zatnya. Kan tadi kita tidak temukan tauhid Allah di dalam zatnya sebagaimana di dalam mazhab Asy'ariyah, tetapi tauhid fil dzat diganti dengan tauhid fil uluhiyah. Nah, kenapa kok demikian? Artinya Muhammadiyah karena coraknya tajdid dan metodologinya itu salaf, yaitu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun secara materi ketika 1929 itu banyak mengacu pada literatur Asy'ariyah, tetapi Muhammadiyah tetap melakukan corak tajdid dengan menggunakan metodologi salaf, karena jargon Muhammadiyah yaitu arju ilal Quran wa sunnah.
Kenapa? Ini di antara alasannya kenapa Muhammadiyah tidak mendiskusikan tentang tauhid fidat. Karena keterbatasan akal dalam membahas tentang zat Allah dan relasinya dengan sifatnya. Ketika akal ini berusaha untuk membahas tentang zat Allah itu esensinya bagaimana? Itu tidak mungkin. Sehingga HPT kita akan menjelaskan sebuah hadis yang cukup populer, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan kau berpikir tentang apa? Zatnya. Dan juga relasinya dengan sifatnya. Misalnya relasi antara zat dengan sifat itu bagaimana? Apakah zat dengan sifat ini dua hal yang sama-sama qadim? Kalau kita tetapkan dua hal yang sama-sama qadim, berarti ada dua hal yang qadim sejak azali. Apa bedanya teologi Islam dengan teologi Kristen kan gitu? Atau kalau kita katakan sifat Allah ini hadis baru, berarti ada sesuatu yang muncul dari Allah yang tidak qadim. Nah, sehingga ini menjadi perdebatan dalam sejarah teologi Islam selama berabad-abad, dan Asy'ariyah berkesimpulan apa itu laisa dzatan wala hiya ghairuha. Sifat itu benar tetapi tidak bisa dibilang kalau dia apa yang lainnya. Artinya ini kajian yang sangat filosofis dan akal kita dalam pandangan HPT tidak bisa memecahkannya. Sehingga fokus kajian teologi ini tidak harus diarahkan pada pemahaman-pemahaman yang sifatnya kalamiah spekulatif, tetapi lebih nanti Muhammadiyah memprioritaskan supaya kita merenungkan alam semesta daripada berbicara teologi yang tidak ada selesainya. Makanya yang kedua dikatakan ketauhidan Allah dalam zatnya sangat jelas. Jadi kalau Allah kita katakan zatnya satu ya jelas, dan sebaiknya pembahasannya diarahkan pada tauhid dalam uluhiyah. Ini yang lebih penting, karena bagaimana manusia ini beribadah kepada Allah. Masalah tauhid uluhiyah ini yang menjadi masalah yang krusial sampai sekarang pun kan itu. Sehingga Bayi Ahmad Dahlan getol di dalam membahas memberantas takhayul, khurafat sama syirik itu. Ketika tradisi orang memuja ke kuburan, meminta ke kuburan dan sebagainya, ini kan mencacati tauhid uluhiyah. Sehingga ketika orang masih percaya kepada jimat, pada kekuatan supranatural di luar kekuatan Allah, maka secara uluhiyahnya ini bermasalah. Ini yang lebih difokuskan daripada kita sibuk membahas tentang zat Allah. Itu yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya akal seharusnya dipotensikan untuk membahas kauniyah, alam semesta atau ciptaan Allah, daripada berusaha memasuki wilayah teologi spekulatif dalam membahas zat Allah yang tidak terjangkau manusia. Ini artinya Muhammadiyah dalam bahasa modern lebih ditekankan pada natural theology. Bagaimana kita memahami teologi alam semesta ini, sehingga muncul berbagai macam disiplin ilmu, mulai fisika, kimia. Itu manusia tidak sibuk membahas zat Allah yang tidak mungkin sampai ujungnya. Lebih baik kita maksimalkan energi atau otak kita ini di dalam mengkaji alam semesta ini, sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan memunculkan teknologi yang baru, yaitu tentang alam semesta ini. Ini yang dianjurkan oleh Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah tadi tidak mendiskusikan tentang tauhid fidat, dan juga tidak membahas dalam HPT kita tentang relasi antara zat dengan sifatnya, dan mengakui dalam masalah ini kita memiliki keterbatasan akal. Hendaklah pemikiran warga Muhammadiyah itu difokuskan untuk memahami alam semesta, untuk menunjukkan tentang nah, kalau kita lihat nanti di iman kepada Allah di tanbih atau di sana dikatakan, dijelaskan keterbatasan potensi akal manusia dalam membahas zat Allah dan relasi antara zat, essence dan sifat atribut. Maka di dalam tanbih, perhatian di kitabul iman kita di APT, maka dikatakan apa? Maka lafanallahu bil i'tiqad illa bima tasilu ilaihi uquluna. Allah tidak mungkin membebani kita tentang sebuah keyakinan teologi
yang akal kita tidak bisa menjangkaunya. Fala yajuzu lana an nabhatha an kunhi dzat ilahiyah. Maka tidak boleh bagi kita untuk mendiskusikan tentang esensi zat Tuhan. Wa kaifiyati tisawfiha, dan bagaimana relasi antara zat dengan sifat Allah disifatin dengan sifat. Fa inna dzalika mahdhurun syar'an. Sesungguhnya yang demikian itu apa? Dilarang secara syar'i. Karena apa tadi? Walaysa fi wujudihi ta'ala syakun. Tidak ada dalam esensi Allah itu sebuah keraguan. Dan Al-Quran dijelaskan sudah menutup terhadap akal untuk memasuki wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Yang jelas Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian dijelaskan bahwasanya teologi Muhammadiyah difokuskan supaya kita mengkaji tentang alam semesta untuk menunjukkan eksistensi Allah dan menunjukkan kemahaesaan Allah, daripada kita membahas zat dan relasi zat dengan sifat Allah. Sehingga di awal pembukaan kitab iman kita itu sebenarnya warga Muhammadiyah ini diwajibkan untuk melakukan nadhar. Nadhar itu bisa menjadi epistem, itu kerangka berpikir, atau untuk meneliti kauniyah, yaitu ayat Allah yang sifatnya kauniyah, untuk mengenal untuk ma'rifah atau mengenal Allah. Maka di dalam HPT kita itu di pembukaan sudah dijelaskan wa alla anna an-nadhara fil qawli ma'rifatillahi wajibun syar'an. Sesungguhnya berpikir atau meneliti alam semesta untuk mengenal Allah itu wajibun syar'an, wajib secara akal. Ini artinya teologi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu bukan teologi klasik, tetapi juga teologi yang bisa merespon berbagai macam permasalahan kontemporer, termasuk juga bagaimana umat Islam ini bisa memahami alam semesta dan mengembangkan teknologi sehingga mampu untuk merespon berbagai macam persoalan di konteks modern ini. Ini corak teologi Muhammadiyah adalah teologi yang tidak tradisional konvensional, tapi sebenarnya sudah modernis, meskipun secara umum materinya kan diambil dari teologi Asy'ariyah, tetapi ada corak-corak tajdid yang dimunculkan. Kemudian ini terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan misalnya antara tiga mazhab, Asy'ariyah, Salafiyah, dan Muhammadiyah. Kalau kita lihat dalam klasifikasi tauhid, maka Asy'ariyah mengatakan tauhid itu dalam semuanya sebenarnya berbicara tentang trilogi tauhid kan ya. Meskipun trilogi tauhid ini seakan-akan populer hanya di kalangan Salafiyah, tapi Asy'ariyah ada tauhid fidah dan af'aliyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Muhammadiyah uluhiyah, sifat dan af'alnya juga trilogi tauhid sebenarnya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ini merujuk pada Asy'ariyah, hanya saja Muhammadiyah mengganti tauhid bidzat dengan tauhid bi uluhiyah. Kemudian zat dan relasinya dengan sifat. Kalau Asy'ariyah mengatakan zat itu bukan sifat tetapi juga bukan yang lainnya, atau sifat itu bukan zat atau bukan yang lainnya. As-sifatu laysat dzatan wala hiya ghairuha. Kemudian Salafiyah tidak membahas tentang hubungan tentang zat dan hubungan zat dengan sifat, karena ini pembahasan yang sifatnya akal dan tidak perlu untuk dilakukan. Dan Muhammadiyah juga sama, tidak membahasnya, tetapi Muhammadiyah yang menarik diarahkan pada pembahasan uluhiyah, karena yang menjadi permasalahan di kalangan umat Islam ini ketika banyak berbagai macam ritual ibadah itu tidak ditujukan oleh Allah, tetapi ditujukan untuk makhluk-makhluk yang lain dan dipahami sebagai wasilah. Berbagai macam ini meminta kepada kuburan, meminta kepada wali, percaya kepada dukun, percaya dengan dongeng-dongeng mitos yang tidak jelas. Itu sebenarnya pembahasan tauhid uluhiyah, karena manusia takut ibadah kepada Allah tetapi di selain Allah, untuk dibahas oleh Muhammadiyah daripada mendiskusikan tentang zat Allah. Zat Allah itu bagaimana? Akal kita tidak mungkin sanggup untuk
menjawabnya. Dan penelitian pada alam semesta ini artinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika mendalami natural sciences, ilmu-ilmu alam semesta, fisika, kimia maupun yang lainnya, ini sebenarnya sudah ditemukan pondasinya di dalam tauhid kita. Tauhid kita itu sebenarnya ilmu pengetahuan ini harus berkembang. Bagaimana manusia meneliti, melakukan observasi terhadap alam semesta ini yang semuanya digunakan untuk membuktikan tentang eksistensi Allah dan maha kebesarannya. Bahwasanya alam semesta ini semakin kita kaji, semakin kita berkesimpulan bahwasanya alam semesta ini tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada zat yang super power yang menjadi sumber dari segala yang ada ini dan mengaturnya. Ini yang diarahkan oleh Muhammadiyah. Sebenarnya kalau mencari landasan teologi tentang ilmu pengetahuan di Muhammadiyah, maka Kitabul Iman itu bisa dijadikan pijakan. Kemudian dari manhaj atau metodologi, kalau Asy'ariyah itu manhaj atau metodologinya berasal dari nas dan akal sesuai dengan rumusan Imam Asy'ari atau para pengikutnya. Ya sebenarnya Asy'ariyah itu kan ingin kembali kepada Quran dan Sunnah, kan? Hanya saja karena lawannya itu Mu'tazilah, yaitu kelompok yang banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang akan logika filsafat Yunani, akhirnya Asy'ariyah ini dalam melakukan perdebatan tidak mungkin menggunakan metodologi Quran dan Sunnah sebagaimana dikembangkan oleh Salafiyah, dipahami secara literal, karena musuhnya ini yaitu Mu'tazilah sangat rasional. Nah, oleh sebab itu Asy'ariyah ya terkadang masih terjebak di dalam penggunaan sistematika berpikir yang berdasarkan pada akal. Kemudian Salafiyah ini aruju ilal Quran wa Sunnah, tapi dipahami secara tekstual dan menolak melakukan takwil. Misalnya yang zilu rabbuna fis sama itunya hina yabqa thulutsal lail. Allah itu turun di langit dunia ini ketika sepertiga malam. Dengan Salafiyah tidak boleh kita takwil. Allah itu turun ya turun, tetapi bagaimana Allah itu turun tidak boleh kita tanyakan. Karena apa? Memahaminya secara tekstual, tidak boleh melakukan takwil. Tetapi nanti kalau Asy'ariyah itu membolehkan, maksudnya yang zilu rabbuna itu yang turun bukan Allah, tetapi rahmat Allah, karena Allah itu di luar ruang dan waktu. Kemudian ini Muhammadiyah sebenarnya secara metodologi sama dengan Salafiyah, yaitu rujuk ilal Quran wa Sunnah, yaitu ingin kembali kepada Quran dan Sunnah, sehingga akidah Muhammadiyah di HPT ini langsung dijelaskan landasannya, yaitu Al-Quran menutup di HPT kita. Maka di sana ditemukan redaksi hadhiya usulul aqaid as-sahihah, inilah pokok-pokok akidah yang benar, warada bihal Quran, yang terdapat di dalam Al-Quran wa Sunnah dan Sunnah, wa syahidat biha al-athar al-mutawatirah, dan dikuatkan oleh pemberitaan yang mutawatir. Artinya Muhammadiyah dalam akidah sebagaimana dalam fikih tidak berafiliasi kepada madhab tertentu, baik Asy'ariyah maupun Salafiyah, sama rujuk ilal Quran wa Sunnah. Tetapi Muhammadiyah secara tekstual dan kontekstual, yaitu menerima kalau Salafiyah anti takwil, kalau Muhammadiyah meskipun yang didahulukan makna zahir, tetapi kalau memaksa untuk melakukan takwil dalam konteks fikih maupun dalam konteks akidah. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada malam ini, dan untuk selanjutnya kita coba kembangkan di dalam tanya jawab atau diskusi, dan kami persilahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar tentang topik yang kita bahas pada malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian, monggo yang ingin menyampaikan komentar ataupun pertanyaan.